Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kajian ini tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 supaya utuh. Khusus ini tentang puasa sampai tamat untuk melaksanakan puasa secara sempurna. Kalau melihat dari sebab turun atau sejarah turun ayat ini, maka ayat ini turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah di Madinah. Beda dengan tentang zakat. Kalau tentang zakat turun ayat Quran surah Ar-Rum ayat 39 awal mulanya di Mekah, tetapi pelaksanaannya saat di Madinah. Kalau tentang puasa, Rasulullah sudah hijrah ke Madinah dan sudah terbiasa puasa. Hanya pada saat dulu puasanya yaitu puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian ditambah supaya beda dengan Yahudi dan Nasrani, maka namanya puasa Tasu'ah. Sehingga di bulan Muharram itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama jumlah puasanya. Ada yang puasa dari tanggal 1 sampai 10 Muharram karena ia mengambil Quran surah Al-Fajri, wal fajri walayalin asyar. Walayalin asyar, demi fajar, itu adalah bulan Muharram ditafsirkannya. Walayalin asyar berarti 10 malam, berarti 1 sampai 10 Muharram. Ada juga wal fajri walayalin asyar, ini ditafsirkannya bukan hanya bulan Muharram tetapi bulan Dzulhijjah. Sehingga ada yang puasanya di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu karena wal fajri walayalin asyar. Ada juga mengambilnya puasa di bulan Muharram itu Tasu'a dan Asyura 9, 10. Ada juga 9, 11. Ada juga 9 saja. Ada juga tidak puasa, itu tidak ada riwayat itu. Kalau tidak ada puasa, kalau tidak puasa tidak ada riwayatnya itu.
itu mengambil riwayat sendiri itu. Sudah terbiasa puasa. Maka saat Rasulullah hijrah ke Madinah tahun kedua, usia Rasul saat itu 53 tahun. Perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat usia 63-nya tidak keburu puasa, karena Rasulullah sebelum Ramadan sudah wafat tahun 63-nya. Maka Rasulullah selama hidupnya itu melaksanakan puasa ibadah Ramadan itu hanya 9 kali. Jadi 63-nya Rasulullah wafat lebih dahulu, sehingga di usia 62 puasa Ramadannya 9 kali. Sedangkan kita rata-rata puasa Ramadan itu sejak usia 6 tahun. Berarti kalau bapak-bapak sekarang usianya 60 tahun, sudah 54 kali. Rasul 9 kali. Harusnya lebih hebat kita, karena lebih banyak kita puasanya. 54 dengan 9. Kan bedanya jauh itu. Tetapi dalam kenyataan ternyata jumlah yang banyak tidak selamanya berpengaruh kepada kualitas. Jumlah sedikit ternyata kualitasnya luar biasa. Hasil dari puasa, hasil puasa Ramadan Rasulullah nampak. Baik itu kualitas hubungan dengan Allah maupun kualitas hubungan dengan manusia. Sedangkan kita kadang puasa Ramadan ke Ramadan, kadang-kadang peningkatannya ada pengaruh atau tidak itu. Tapi yang jelas dilihat dari kenyataan, masjid di awal Ramadan penuh, di tengah Ramadan sudah meluas dan melebar sendiri masjidnya. Berarti kan seperti tidak ada pengaruh gitu. Sehingga seperti dianggap budaya. Inilah ada ulama, seorang tokoh yang memberikan makna puasa yang berbeda. Sehingga kata beliau, kenapa puasa itu Rasulullah sangat berkualitas? Karena puasanya dibagi dua maknanya. Ada puasa yang 9 jam, ada puasa yang tidak terikat oleh waktu. Yang 9 jam itu hanya menahan lapar, haus, hubungan suami istri di siang hari. Itu 9 jam. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi ada puasa yang tidak terikat oleh waktu, yaitu puasa mengendalikan lisan, puasa semakin menikmati ibadah, dan puasa semakin bersih-bersih hati, sehingga hasilnya bersih lahir batin. Itu. Puasa lisan, nikmat ibadah, bersih hati, itu tidak terikat oleh waktu, selamanya harus puasa. Itulah yang berpengaruh kenapa puasa kita kadang-kadang belum ada hasil, karena puasanya dianggap menahan lapar, haus, hubungan suami istri di siang hari selesai. Dan ibadahnya semuanya karena Ramadan. Karena Ramadan, maka Ramadan pergi. Seiring Ramadan pergi, ia juga ikut pergi. Bahkan ada yang lebih kreatif. Ramadan belum pergi, ia sudah pergi duluan. Itu. Nah, kenapa ayat tentang puasa di bulan Sya'ban? Karena Allah menghendaki
supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para umatnya pada saat itu, para sahabat, supaya pelaksanaan puasa Ramadannya lebih berkualitas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Contoh, kita ambil pendapat Imam Ibnu Athaillah di kitab Hikam itu, bahwa tingkatan puasa itu ada 4 dan kita harus mencapai 4-4-nya puasanya, tidak boleh harus salah satu. Yang pertama yang disebut dengan puasa mukmin. Ini tingkatan masih rendah. Puasa mukmin itu puasa hanya sekedar menahan 3 kebutuhan pokok: makan, minum, hubungan suami istri. Selesai. Hanya itu. Sehingga bisa jadi puasa ini diperingatkan oleh Rasulullah. Kam min shaimin min siyamihi laisa lahu illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tapi hasilnya hanya sekedar lapar dan haus. Tidak nampak bekas-bekas puasanya. Makanya meningkat tingkatan kedua, puasa muhsin. Puasa muhsin itu adalah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, hubungan suami istri, tetapi juga ia puasa lisan, bisa mengendalikan lisannya. Maka dalam hadis, kalau sedang puasa, wala yarfas wala yas'ab. Kalau sedang puasa minimal tidak bertutur kata yang kotor dan tidak boleh marah. Kalau bapak sedang dimarahi orang, katakan ini shaimun, saya sedang puasa. Kalau kita kan jawaban, saya sedang puasa, bulan Syawal tenggel sia ku aing. Itu. Sehingga lisan. Nah, ternyata dalam Quran surah Fatir ayat 10, untuk menggapai kemuliaan dari Allah itu bisa melalui jalur lisan. Mangkana yuridul izzata, barang siapa yang menghendaki kemuliaan dari Allah, falillahil izzatu jami'an, semua kemuliaan itu milik Allah. Maka dalam Quran surah Ali Imran yang sering kita menjadi doa, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Malikal mulki, semua kekuasaan itu milik Allah. Sehingga ada yang Allah angkat, wa tu'izzu, ada juga wa tudhillu, Allah hinakan. Semuanya kekuasaan Allah. Allah angkat derajat. Allah angkat derajat, ada jalur ini, lisan. Bagaimana kata Allah? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Biasakan kita bertutur kata yang baik. Maka itu juga jalan untuk menuju kemuliaan dari Allah. Tidak bohong, tidak mencaci maki, tidak juga mengeluarkan kata-kata kotor. Biasakan bertutur kata yang baik. Nah, di dalam Al-Quran ada 2 tipe orang
Yang pertama, Allah angkat derajatnya padahal orang biasa. Yang kedua, Allah hinakan derajatnya padahal orang yang terpandang. Siapa yang Allah angkat derajatnya karena sebab lisan? Yang pertama adalah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu orang biasa. Pekerjaannya kadang-kadang mencari kayu bakar, kadang-kadang menjadi pembantu di rumah raja. Saat itu rajanya Khalid Ar-Rubai. Kulitnya juga hitam, black sweat, sweatnya hilang. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Luqman tutur katanya selalu manfaat, gak pernah menyakiti orang, bijak, gak pernah menyinggung orang, gak pernah marah, apalagi kata-kata kotor. Diangkat derajatnya, diabadikan nama surat. Kan di dalam Quran yang menjadi nama surat orang biasa itu kan ada dua. Satu adalah Luqman, yang kedua Ali Imran. Keluarga sukses itu. Ali Imran itu punya anak, punya istri namanya Hannah binti Fakuzah. Karena kesolehannya maka punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Imran punya saudara namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Keluarga sukses Imran itu. Luqman Al-Hakim orang biasa, diangkat derajat karena sebab ininya mengendalikan lisan. Itu. Contoh kedua adalah orang yang terpandang, kaya raya, tetapi oleh Allah dihinakan karena jelek ininya. Siapa? Abdul Uzza adalah orang terpandang, ia kaya raya. Saat Rasulullah SAW wahyu tidak diterima selama 3 bulan, oleh Abdul Uzza dimanfaatkan untuk fitnah, disebarkan fitnah itu. Naik Abdul Uzza itu di Jabal Qubais, dikumpulkan orang, ya pidato. Tuh, Muhammad keponakanku sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, kata Abdul Uzza. Karena mulutnya jelek, tukang fitnah, rombeng, maka Quran menghinakan, sehingga diberi gelar Abu Lahab. Dikenal di Quran surah Al-Lahab. Jadi kalau laki-laki yang mulutnya jelek, Abu Lahab. Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Perilakunya selalu fitnah. Istrinya oleh orang Arab pada sekitar saat itu, karena orang terpandang dan sangat cantik, senang pakai perhiasan, mereka memanggil dengan Ummu Jamil. Ummu Jamil itu dalam terjemah ibu-ibu sekarang dengan sebutan bucan, ibu cantik, bucan. Jadi dan kalau ibu-ibu sekarang manggilnya bucan gitu, ibu cantik gitu. Senang pakai perhiasan. Dia tukang fitnah juga, keliling. Tuh, Muhammad keponakanku ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh Allah diberi gelar. Ummu Jamil ini dengan sebutan dihinakan Hammalatal Hatab.
Jadi perempuan yang tukang fitnah disebut si hamma, yang tukang membawa hatab, kayu bakar, provokator itu. Nah, fitnah yang dilakukan oleh Abdul Uzza atau Abu Lahab atau Ummu Jamil atau Hammalatal Hatab itu dijawab oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sedikit pun Tuhanmu hai Muhammad tidak meninggalkanmu. Itu jawaban Abu Lahab dan Ummu Jamil yang memfitnahnya. Sedikit pun Allah tidak meninggalkan engkau. Quran surah Ad-Duha itu. Nah, itulah sehingga puasa sekarang meningkat, puasa muhsin. Bukan hanya sekedar lapar haus, tetapi bisa mengendalikan lisan. Kalau Bapak karakternya mungkin tidak pemarah, mudah itu mengendalikan pemarah. Tapi kalau mudah marah itu memang berjuang sehingga panas ketika tidak marah. Berarti sedang mengendalikan setan. Setan itu kan terbuat dari api, panas. Mau marah nggak jadi, itu hebat berarti itu. Umar bin Khattab sedang duduk berdua dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu sedang berduduk, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang tanpa ada alasan yang jelas, mencaci maki, memarahi Umar. Satu kali marah, Umar jawab dengan senyum. Dua kali senyum. Ketiga kali, Umar terpancing untuk marah, dimarahi. Saat Umar satu kali, dua kali senyum, Rasulullah ikut senyum. Saat Umar marah, Rasulullah pergi. Lalu Umar kaget karena ditinggalkan oleh baginda Rasul. Ia lari menghampiri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, ya Rasul, saat saya jawab dicaci maki, dimarahi orang-orang Badui, saya senyum, kau ikut senyum. Pada saat saya marah, kau pergi. Kenapa? Rasulullah menjawab, saat kau senyum, 1000 malaikat mengelilingi. Saat kau jawab marah, 1000 setan mengelilingi kau. Bukankah kita tidak mau bersahabat dengan setan? Jadi kalau Bapak sedang marah, berarti sedang dikelilingi 1000 setan. Mata kelihatan orang marah nggak ada yang gagah gitu. Jelek semuanya itu. Nah itu. Kalau suami istri marah, berarti 2000 itu. Nah itu. Sederhana itu. Makanya dalam Al-Quran, dalam istilah orang Arab gitu, ketika orang menyambut Ramadan itu dengan sebutan tarhib dan targhib. Tarhib itu artinya ada dua. Yang ham nanti akan sama dengan targhib. Tarhib itu apa artinya? Yang pertama, tarhib itu tanah yang luas untuk menyimpan kendaraan. Kendaraannya bukan untuk diparkirkan, disimpan untuk parkir. Seperti halnya di halaman masjid kanan kiri, bukan untuk parkir, tetapi kendaraannya untuk diservis. Jadi Ramadan itu bulan yang luas, penuh dengan rahmat, ampunan, dan dibebaskan dari api neraka. Tuh untungnya Ramadan, kita ketemu Ramadan itu. Rahmat, ampunan, penuh dengan rahmat, penuh dengan rahmat dan dibebaskan dari api neraka. Contoh,
makan sahur dan buka. Makan sahur minum, perut kenyang. Buka puasa juga sama. Tetapi oleh Allah tidak akan dihisab. Jadi ada 3 perbuatan kita yang Allah tidak akan hisab. 1, makan sahur. 2, buka puasa. Yang ketiga, makan bersama saudara, sahabat, kawan. Maka kalau Bapak ingin punya harta tidak dihisab, sering-sering ngajak makan itu. Tidak dihisab 3 itu. Sahur. Kenapa disebut barokah? Karena tidak dihisab pahalanya itu. Makanya walaupun hanya 1 sendok air, masukkan. Yang kedua, pada saat dulu sahur itu awalnya untuk pembeda puasa Yahudi Nasrani dengan puasa kita. Karena mereka puasa tetapi tidak sahur. Maka Rasulullah menganjurkan sahur. Kapan waktu terbaik sahur itu? Patokan Rasulullah 50 ayat sebelum waktu subuh. Jeda antara sahur dengan waktu subuh. Jadi 50 ayat itu kalau dulu oleh Abdullah ibnu Maktum dibacanya 1 jam kurang lebih. Jadi 1 jam berarti kalaulah subuh sekarang 4.39 berarti setengah 4. Itu waktu terbaik sahur itu. Itulah sebut dengan diakhirkan. Itu. Jangan jam 12 sahurnya. Itu diakhirkan. Cukup itu. Waktu sahur. Walaupun kita malas, paksa sahur. Walaupun hanya 1 sendok air. Untuk apa? Berkah. Kemudian kalau sahur diakhirkan, kalau buka segerakan. 2 amalan ini kita nikmat, enak, tapi tidak dihisab. Itu untungnya itu. Makanya diservis kita. Nah, jadi yang penuh dengan lapangan luas. Nah, kita karena bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan ampunan, bebaskan dari apedaka. Maka masuk Ramadan kita diservis. Servis lahir maupun batin. Kalau servis hasilnya itu nanti setelah servis. Kenapa harus diservis kita ini? Kendaraan sebelum Bapak mudik dalam perjalanan jauh, kendaraan juga diservis. Kita juga akan mudik. Kalau kendaraan mudiknya ke kampung halaman, kita juga ke rumah masa depan. Tipe 21. Panjang 2 meter rata-rata, lebar 1 meter. Yaitu kuburan. Di kuburan itu sudah mulai butuh bekal itu. Ada satu tulisan dari Ibnu Qayyim, isinya nasihat kuburan. Jadi kuburan memberi nasihat. Kata kuburan apa? Saya adalah tempat yang sangat gelap. Bagaimana tidak gelap? Kita lihat kuburan ketika saat jenazah sudah disimpan di bawah, tutup dengan papan, timbun dengan tanah, tidak masuk cahaya. Kuburan tidak butuh cahaya dari listrik, matahari, bulan, atau dari senter baterai, atau dari HP. Sinarilah, kata kuburan, dengan sholat. Jadi butuh amal soleh, sholat. Yang memberi cahaya di kuburan itu nanti bukan matahari, bulan, tapi sholat. Baik fardu maupun sunnah. Apalagi kalau
mohon maaf, bacaan Fatihah kita masih kurang, lebih baik untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Karena imam pasti yang ditunjuknya terbaik bacaannya, menutupi kekurangan. Makanya fungsi amalan sunnah itu salah satunya menambal, menutupi kekurangan. Kita bacaan Fatihahnya kurang, makharijul hurufnya, ya sudah berjamaah. Tutupi kekurangan kita itu dengan sunnah. Berjamaah itu adalah sunnah. Bulan Ramadan ada tarawih, perbanyak tarawih. Jumlahnya berapa? Mangga. Kalau Bapak akan mengambil hadis sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, 8 rakaat tambah witir 3. Ini disebutnya Qiyamul Ramadan. Kalau Bapak akan mengambil hadis di zaman Umar bin Khattab, 23. 20 tarawih, witir 3. Kalau Bapak akan mengambil zaman Umar bin Abdul Aziz, 36 tarawih, witir 3, 39. Kalau Bapak akan mengambil Imam Malik, 71 rakaat dengan witir. Kalau Bapak akan mengambil pendapat Ahmad Ibnu Hanbal, 100 rakaat tarawih. Bili badai sulang seling mangga. Hari pertama 11, 2 23, 3 39, 4 41, 5 71, 6 100 rakaat. Kalau bahas 100 rakaat insyaallah tidak ada jamaah itu. Itu. Apalagi 100, 23 saja di kota mau masih itu kurang itu. Kebanyakan yang banyak minat itu adalah 11 rakaat itu. 11 pun masih ada pesanan ke imam itu, tong labi teuing. Ada pesanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam 8 rakaat itu 3 juz setengah gitu. 8 rakaat itu. Kita imam bacaan panjang saja itu sudah lapor ke DKM itu. Gitu. Sehingga waktunya kapan? Surah Al-Muzammil. Kalau akan memilih Al-Muzammil ada 3 waktu. Innaka taqumu adna min sulusayil lail. Boleh 2/3 malam. Kurang 2/3 malam. Berarti ba'da isya. Kebanyakan kita ini melaksanakan 2/3, kurang dari 2/3 malam. Ba'da isya kebanyakan kita. Boleh juga nisfah, tengah malam. Boleh Bapak setelah sholat isya pulang dulu, nanti jam 12 datang lagi. Boleh juga sulusah, 1/3 malam. Jadi kalau ada tetangga atau jamaah yang mendadak pada saat bulan Ramadan malam harinya tidak ada, jangan buruk sangka. Tara ke masjid tarawihna di mana eta? Bisa jadi ia mengambilnya tengah malam atau 1/3 malam. Itu. Hanya kita kebiasaannya itu kurang dari 2/3 malam ba'da isya. Kenapa? Semangat mungkin. Apalagi dilakukan seperti di zaman Umar bin Khattab dengan sholat berjamaah. Di zaman Umar bin Khattab 23 rakaat itu yang pertama kali menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Berapa ayat Ubay bin Ka'ab dalam 1 rakaat dibacanya? 100 ayat dalam 1 rakaat. Berarti kalau 23 2.300 tuh. Ya kan? Lumayan lah pilih pada nyobian. 100 ayat.
Kalau kita kebiasaannya dari at-takasur ke bawah. Itu yang best seller itu. Nggak apa-apa, memang dalam Quran surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara min. Persoalan bacaan nggak ada masalah. Baca apa yang Bapak anggap mudah. Kalau hafalnya hanya kulhu, ya baca saja kulhu. Tong maksakeun Al-Baqarah daripada tidak hafal. Kecuali alif lam mim, Allahu Akbar. Hanya masa iya selama hidup kulhu terus, itu kan pertanyaannya itu. Yang jadi masalah itu adalah ada seseorang laki-laki sholat, disuruh mengulang sampai 3 kali sholatnya oleh Rasulullah. Kenapa? Yang jadi masalah adalah tumakninah. Tumakninah itu apa? Tenang sebentar setelah perpindahan gerakan. Di mana tumakninah itu? Ruku, tumakninah. Sebelum gerakannya lurus, tenang, itu jangan baca tasbih dulu. Setelah tenang, baru subhana rabbiyal azim. Tumakninah. Tidak berdiri tegak lurus kembali. Ada tumakninah. Belum juga berdiri tegak lurus, demikian geus Allahu Akbar. Akhirnya sholatnya juga entok ibak gitu tah. Kecuali bagi mereka yang sakit pinggang gitu, boleh nggak lurus. Mau lurus kalau sakit itu boleh. Sujud tumakninah. Duduk di antara 2 sujud tumakninah. Makanya Rasulullah, seorang laki-laki yang sholat ini disuruh mengulang karena buru-buru menghilangkan tumakninah. Bacanya Rasulullah nggak pernah ditegur, tapi ketika meninggalkan tumakninah disuruh mengulang. Itu makanya qad aflahal mu'minun, sungguh akan mendapat keberuntungan kita itu. Untungannya apa? Keuntungannya alladzina yarisunal firdaus, kita menggapai surga firdaus melalui sholat tarawih. Gimana untuk menggapai surga firdaus? Itu salah satu jalannya, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, sholatnya dengan khusyuk. Makna khusyuk sederhana itu sholat dengan tenang, teratur, tidak buru-buru. Sudah itu saja makna khusyuk sederhana. Tenang, teratur, tidak buru-buru. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sehingga bukan hanya puasa Ramadan kita dapat, tetapi juga di bulan Ramadan itu dengan qiyamu Ramadan atau tarawih, di zaman Umar disebutnya, maka kita bisa menggapai ahli waris surga firdaus karena sholat tarawihnya khusyuk. Makna sederhana, tenang, teratur, tidak buru-buru. Siapapun imamnya, kalau imamnya bacaan panjang, tenang, tongewa ke imam. Itu. Makanya makna yang kedua, tarhib. Setelah kita di-tune up, diservis kan, lahir batin tarhib, maka tarhib makna yang kedua itu adalah targhib, senang. Senang itu maknanya 2. Satu, makna tarhib, lapang dada. Itu makna targhib, itu disebut senang. Masuknya bulan Ramadan itu adalah tarhib, lapang dada.
Isi lapang dada itu apa? Syukur, sabar, tawakal. Syukurnya bagaimana? Memanfaatkan bulan Ramadan dengan maksimal. Itu. Sehingga bulan Ramadan digunakan untuk ibadah. Gimana caranya? Banyak menghampar sejadah, banyak melipat kasur. Jangan dibalik bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun ini banyak menghampar kasur, banyak melipat sejadah. Jadi syukurnya itu kita pakai, banyak menghampar sajadah, lipat kasur. Bagaimana caranya untuk melawan malas? Nah ini, menghampar sejadah itu tantangannya satu dalam diri kita tuh. Hoream, malas, kuulen. Makanya dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6 yang sering kita baca, ya ayyuhal insan, wahai manusia, kita dipanggil oleh Allah, innaka kadihun ila rabbika, sesungguhnya kamu itu orang yang bekerja keras. Untuk apa? Menuju Allah. Menuju Allah itu tidak leha-leha, kerja keras. Kenapa? Ada sebuah perlawanan melawan malas alias hoream. Ada 3 contoh. Pertama, Umar bin Khattab. Ba'da duhur, ia pergi ke kebun. Asik di kebun, biasa, beberes segala rupa pokoknya Umar bin Khattab. Pulang dari kebun, melihat banyak orang, turun dari masjid, selesai melaksanakan sholat asar berjamaah. Umar bin Khattab menyesalnya luar biasa. Padahal baru terlewatkan, tertinggal 1 waktu sholat berjamaah asar. Menyesalnya luar biasa. Padahal baru terlewatkan 1 sholat asar berjamaah. Kalau kita 5 waktu terlewat tidak berjamaah, cuek together. Umar bin Khattab menyesalnya luar biasa itu. Pulang ke rumah, Umar bin Khattab langsung mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Memberikan hukuman terhadap materi benda yang membuatnya lalai, malas. Sehingga kebun seharga 2.000 dinar itu oleh Umar bin Khattab diwakafkan. Kenapa? Kebun itu telah membuat lalai. Jadi kalau Bapak Ibu akan mengambil tipe Umar, sesuatu yang membuat lalai, malas, wakafkan. Apa? Sekarang bukan kebun, HP. Wakafkan HP ini. Kalau bulan Ramadan menjadikan bapak, ibu malas, wakafkan. Insya Allah Masjid Al-Hikmah pengurusnya siap menerima wakaf HP. Itu. Wakafkan itu. Atau televisi membuat kita malas ibadah, wakafkan. Apapun yang membuat kita malas, televisi, HP, sepeda, wakafkan. Itu. Pokoknya benda atau materi yang membuat kita malas, keluarkan. Itu Umar itu. Dilawan jadi malasnya. Dihilangkan sesuatu yang membuat malas. Tapi untuk kepentingan umum, manfaat, bukan dibuang. Atau melawan malas seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Hatib. Kalau sedang malas ibadah, sengaja di dalam rumahnya menggali lubang kuburan. Pada saat yang malas, lihat lubang kuburan, rajin lagi. Itu. Karena salah satu nasihat itu adalah kuburan. Nasihat supaya hati kita lembut. Makanya kalau orang hatinya keras terus, sekali-kali diajak jalan-jalan ke kuburan itu. Jadi itu. Atau bisa juga Bapak kalau membuat malas, misalkan kasur, bantal, televisi,
kain kafannya beli sekarang. Kain kafan seperangkatnya beli, kemudian disimpan di mana tempat kita malas. Kasur, membuat malas, simpan di atas kasur kain kafan. Iya, sehingga malas lihat kain kafan, sholat lagi tuh. Baca Quran. Luar biasa, Masya Allah, para sahabat. Malas itu tidak dibiarkan, tapi dilawan. Kenapa? Kadihun ila rabbika. Kerja keras kita ini menuju Allah, tidak leha-leha. Itu kerja keras. Sholat tahajud itu, ada seorang prajurit ketika mau sholat tahajud jam 2, susah, ngantuk, kerannya dipulkan, matanya dipasang. Trek, katanya. Di sini nih matanya, trek, sehingga ada air yang dipulkan keran, matanya di sini terbuka. Kalau kita bukan di keran, tapi dibiarkan. Itu. Jadi dilawan ternyata. Malas itu penyakit itu. Makanya kalau orang-orang dulu, kita lihat dalam Quran surah Al-Waqi'ah kan. Al-Waqi'ah, sullatu minal awwali wa qalilum minal akhirin. Orang-orang dulu hebat, sekarang sedikit sekali yang jadi hebat. Quran surah Al-Waqi'ah yang sering kita baca itu. Kenapa? Malas, ternyata orang-orang dulu tuh dilawan. Kalau kita dibiarkan kadang, bahkan bukan hanya dibiarkan, diikuti. Itu. Nah, itu puasa muhsin itu. Kemudian yang ketiga adalah puasa mukhlis, tingkatannya. Sehingga kalau sudah dilawan, terbiasa, mukhlis. Gimana mukhlis? Nikmat baca Quran, nikmat sholat berjamaah. Itu kenapa nikmat? Karena sudah lapang dada. Dan tarhib, targhib, senang itu maknanya yang kedua, siap melaksanakan perintah baik dari Allah maupun dari Rasul. Kita melaksanakan perintahnya saat hanya buka sunnah Rasul itu, kurma. Sehingga takjil di kita, kurma alasannya sunnah. Kemudian kolak budaya, gorengan bala-bala, nyampurnakeun, lontong ngawarekeun, goyobot niiskeun. Jadi buka puasa di kita, Masya Allah, takjilnya itu sudah banyak sekali. Sehingga, dan itu aneh, makan lagi itu. Pantas ketika saat sholat isya dan tarawih, akhirnya tibra. Malas itu. Kalau kita lihat di budaya Arab Mekah Madinah kan, ketika saat Senin Kamis kita ikut buka di sana, ngampak kan, bukanya sederhana itu, kurma, roti gandum, minum semacam kopi atau teh manis, itu selesai itu. Hanya itu, karena ada rotinya roti gandum itu. Taya gorengan bala-bala, gehu, itu taya karaoke. Kalau di kita wajib sepertinya itu, buka puasa itu. Jadi, alasannya luar biasa, nyakolok, nyakurma, Masya Allah itu. Nah, puasa mukhlis sudah nikmat. Makanya targhib itu lapang dada. Isi lapang dada itu adalah satu, syukur. Yang kedua, sabar. Apa itu sabar? Sabar itu artinya Bapak Ibu pandai menahan, padahal Bapak Ibu mampu melakukannya. Contoh, Bapak Ibu pasti bisa marah, tetapi tidak setiap kita pandai menahan marah. Kalau pandai menahan marah, sabar. Kita lihat dalam Quran, ada 6 kesabaran yang menjadi ajrohum bighairi hisab, pahalanya tanpa dihitung.
itu semacam wakaf kan, pahalanya ngalir, terus ngalir. 6 kesabaran, pahalanya ngalir. 1, kita sering hafal itu ayatnya, Al-Baqarah ayat 45, Al-Baqarah ayat 152. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. 152-nya ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Ternyata di dalam sholat itu harus ada sabar. Sabar saja, tenang, teratur saat sholat, enak itu. Kalau makmum, bagaimana imam sajalah, mau panjang siap, mau pendek siap. Tidak ada keluh kesah, nikmat. Kenapa? Saat imam bacaan panjang, kita bahasanya, saya di rumah malas baca Quran, ya sudah, saya manfaatkan untuk mendengar. Kalau pendek, alhamdulillah, inna aqainakal kausar. Nah itu sabar saat sholat menjadi pahala itu. Yang kedua, sabar saat kita mendapat musibah. 155, 156, 157 Al-Baqarah masih. Dari mulai wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal dan seterusnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian di ujung 157-nya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Ketika sabar dapat musibah, maka ampunan Allah dapat. Wa huda wa rahmah, petunjuk Allah dapat, kemudian wa rahmah, rahmat Allah juga dapat. Itu pahalanya sabar saat musibah. Yang ketiga, sabar sebagai suami istri. An-Nisa ayat 19. Kenapa? Suami istri, istri kita itu bukan malaikat yang selalu baik. Jadi kalau bapak atau ibu ingin punya suami istri yang selalu baik, nikahlah dengan malaikat. Tapi awas jangan dengan malaikatul maut. Kalau selalu jelek, setan. Karena nikah dengan manusia, maka dalam manusia itu ada baik, kadang ada jelek, ada kelebihan, ada kekurangan. Itu sudah fitrah manusia itu. Maka disitulah watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Jadi keburukan itu jadikan ladang amal untuk saling mengingatkan di situ. Kemudian yang keempat, sabar sebagai orang tua yang mendidik anak, putra putri. Al-Furqan ayat 74-75. Kita senantiasa berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yalqauna fiha tahiyatan wa salama. Bagi ibu bapak sebagai orang tua berhasil karena kesabarannya, maka mereka, kata Allah, akan dibalas di surga yang VIP ruangannya. Kenapa? Atas kesabaran sebagai orang tua. Itu. Kemudian yang kelima, sabar ketika menemukan perilaku orang lain atau keluarga, tetangga, sahabat, teman yang jelek. Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Termasuk hamba Allah yang dapat rahmat ketika ia sabar melihat perilaku orang lain yang jelek. Yang keenam, sabar ketika kita didolimi, dihina, disakiti oleh orang lain. An-Nahl ayat 126 itu. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Jika kau akan balas, balaslah dengan setimpal, tapi walain sabartum lahu khairul lisabirin. Jika kau pemaaf, bukan membalas, maka kau adalah menjadi manusia yang terbaik. Itu sabar, itu tarhib, targhib itu maknanya itu.
Nah, yang terakhir tingkatannya ini yang luar biasa. Bukan hanya sekedar nahan lapar haus, mengendalikan lisan, nikmat ibadah, tetapi juga muttaqin tingkatannya. Apa? Puasa dijadikan sebagai syahrul mutahharah, untuk membersihkan hati. Sehingga bukan hanya dia bersih secara lahir, tetapi juga hatinya bersih. Maka pantas saat Idul Fitri ia kembali fitrah suci, artinya kayaumin waladat min ummi, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih lahir, bersih batin itu. Insya Allah Ramadan tahun ini jika 4 tingkatan itu, maka nampak hasilnya itu. Saya kira itu yang saya sampaikan secara singkat. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya, mangga Pak Haji. Ya, boleh. Bismillah. Waktu yang tidak dihisab. Ya. Jadi antara lain saat duha dan saat sahur. Yang nggak bisa itu saat waktunya itu, setelah waktu sahur atau waktu buka, atau saat makan sahur atau makan buka. Dan apa-apa yang nggak bisa tuh, apa-apa. Perbuatannya yang tidak dihisap. Bukan saat itu mabuk, walaupun saat itu kita mungkin itu salah atau tidak. Sahurnya, perbuatan sahurnya, dan perbuatan bukanya, serta perbuatan ngajak makan dengan kawan saudara. Itu perbuatannya. Kan semua perbuatan kita dihisap, kecuali 3 itu perbuatannya. Perbuatan sahur, buka, dan mengajak makan dengan orang. Itu perbuatan. Itu tanpa hisap itu perbuatannya. Kalau perbuatan kita semuanya dihisap, tetapi 3 itu tanpa hisap. Jadi luar biasa itu. Makanya sering-sering sahur berarti sering puasa, sering-sering buka puasa, dan sering-sering ngajak makan. Sambil berjalan kalau tidak ada. Ketika memahami famang syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan hilal. Kalau dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188, ayat 189 berarti. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Qul hiya mawaqitu. Hilal itu menunjukkan waktu. Nah, ketika orang melihat hilal waktu, maka pendekatannya dengan 2. Satu, ada yang mengatakan hisab. Sumbernya dari Quran surah Ar-Rahman, salah satunya asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bulan dan matahari itu, matahari dan bulan itu bihusban, dengan hisab. Hisab itu hitungan dengan matematik. Ada juga al-qamar, itu adalah dengan hilal, ru'yah. Ru'yah itu pengamatan. Karena hisab dan ru'yah ini beda, ada juga yang dua-duanya. Hisab itu untuk meru'yah, ada juga hisab cukup. Ru'yah bisa jadi dengan 2 pendekatan itu hasilnya sama, bisa jadi juga berbeda. Yang menjadikan perbedaannya adalah saat hilal itu, matahari itu terbenam, conjunction, garis lurus. Saat sudah garis lurus, maka ada yang disebut dengan wujudul hilal, nampak hilalnya. Ada yang baru saja nampak, sudah masuk bulan berikutnya. Ada juga
wujudul hilalnya harus memenuhi standar minimal, sehingga disebut imkanul hilal. Standar minimalnya ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Itu di kita 3. Kalau baru muncul belum, minimal 3 derajat. Itulah yang menjadi sebab terjadi perbedaan pendapat. Jadi secara ilmu dibenarkan. Karena itu terhib, lapang dada, sikapi perbedaan itu dengan lapang dada. Kalaulah terjadi perbedaan pendapat, ada yang Senin sudah menentukan itu puasanya berarti malam nanti, ada yang tarawih, ada juga yang malam Selasa tarawihnya. Itu maka terhib, lapang dada. Jika ada yang tarawih nanti malam, maka masjid pun itu harus memberikan fasilitas, karena masjid itu milik umat. Kalau umat itu milik semua, siapapun. Silakan oleh Bapak Ibu ambil pendapat yang dianggap kuat, benar, tanpa harus mencela, menyalahkan, dan memaksa orang lain untuk ikut pendapat Bapak Ibu. Itu akhlak di atas fikihnya itu. Jadi itu. Jadi ayatnya sama, faman syahida minkum asyhara falyasum, tapi berbeda. Dulu pernah terjadi perbedaan. Ketika Abdullah bin Abbas bertanya kepada orang Syam, saya puasanya hari Jumat. Tetapi ketika bertanya Abdullah bin Abbas, kenapa saya hari Jumat? Karena saya yakin hari Jumat itu sudah masuk tanggal. Ketika bertanya kepada Muawiyah, saya meyakini dan masuk tanggalnya itu hari Sabtu, sehingga saya puasanya mulainya hari Sabtu. Itu dulu saja terjadi perbedaan pendapat, tapi tepat saya. Kenapa? Lapang dada. Saya kira itu tambahan. Ya. Ada lagi? Bapak Ibu? Sudah? Ada? Oh ya, mangga Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan ini masalah di kita itu banyak permasalahan, sehingga antara yang batil dengan yang hak itu sangat-sangat beda tipis gitu. Karena ada pertentangan di antara para ulama kita. Yang saya inginkan untuk kita jaga lisan. Sekarang ada sesuatu hal, umpamanya kita lihat bahwa orang itu yang benar-benar melakukan perbuatan tercela. Misalnya, dia seorang pejabat yang mengambil hak rakyat. Sekarang ada istilah koruptor. Maka saya akan sebut mereka itu adalah maling. Termasuk kata lisan yang kasar atau tidak terhadap sesuatu yang perbuatannya benar-benar sudah tercela, tujuannya adalah agar tidak ditiru oleh umat yang lainnya. Memang itu perbuatan yang tidak baik. Misalnya sekarang ada kuku-kuku malang, istilah untuk orang yang melakukan perbuatan asusila. Ya. Atau kemudian ada yang mengatakan itu mencela atau mencaci-maki. Padahal itu sudah jelas bahwa itu adalah perbuatan yang hina, dan kita dikatakan, wah itu mencela. Jangan begitu. Namun, apakah itu merupakan hal yang kita harus jaga dalam batasan tadi menjaga lisan? Apakah itu memang harus begitu di dalam kita mengatakan sesuatu yang sebetulnya memang benar-benar merupakan perbuatan terhina dan tercela dengan tujuan agar itu tidak dicontoh oleh yang lain-lain? Ya. Ketika kita akan mengatakan sesuatu, maka kalau pendekatan Quran surah At-Takasur, ada istilah ainul yaqin, ada istilah ilmul yaqin, ada istilah hakul yaqin. Ainul yaqin itu seseorang berbuat tercela karena memang kita melihat langsung, bukan katanya, tapi melihat langsung.
Kalau katanya kan khawatir kabar burung, bisa hoak, gitu, bisa bohong. Apalagi sekarang medsos itu, masya Allah, perlu steril. Jadi tidak langsung ambil kemudian kita percaya. Perlu kita untuk steril. Jangan share saja sementara kita belum steril. Makanya Quran surah Al-Hujurat ayat 6 itu kita amalkan untuk dunia sekarang itu. Medsos. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi. Jika ada orang fasik itu orang yang keluar dari aturan. Fasik itu membawa sebuah kabar berita, informasi. Jangan langsung diambil, maka cek and recheck informasi itu. Periksa, tabayyun, apa betul informasi itu. Tentu tabayyunnya, kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri, mintalah penjelasan kepada ahlinya, betul atau tidak berita itu. Al-Hujurat itu ayat 6, itu pentingnya untuk tabayyun. Kemudian yang kedua ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu perbuatan tercela itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Kalau dulu kan antara Syiah dengan Sunni itu kadang nafsu. Apapun yang dibawa oleh Syiah ke Sunni ditolak. Kenapa? Karena Syiah bukan Sunni. Sunni juga begitu. Apapun yang dibawa oleh Sunni ke Syiah ditolak. Tetapi kalau dengan ilmu bisa duduk bersama. Kalau dalam istilah hadis, takhrij hadis nantinya untuk mengkritisi mana hadis-hadis yang dhaif, lemah atau bisa palsu, mana hadis yang sahih. Ketika ditemukan hadis yang dhaif, duduk bersama lagi. Nanti bagaimana hukum mengamalkan hadis dhaif? Terjadi perbedaan pendapat lagi. Ada yang hadis dhaif secara mutlak tidak boleh diamalkan. Itu Abu Hurairah, Imam Bukhari. Ada juga hadis dhaif boleh diamalkan secara mutlak, Imam Abu Daud. Hadis dhaif boleh diamalkan dengan syarat satu, lemahnya tidak terlalu berat. Yang kedua, dalam hal pokok agama. Yang ketiga, tetap dianggap dhaif walaupun diamalkan. Itu riwayat At-Tirmidzi. Beda-beda. Jadi sehingga tidak ada istilah pokoknya dhaif tekeng diamalkan. Itu saklek. Tetapi duduk bersama, nanti setelah ditemukan dhaif, maka buka lagi kitab hukum mengamalkan hadis dhaif nantinya, sehingga kita menjadi komprehensif, lapang dada dengan ilmu itu. Yang ketiga, ain hakul yakin, dengan bukti. Kalau sudah menurut tiga itu adalah memang berbuat tercela, maka kita bukan mencelaknya, tetapi mengambil iktibar, mengambil pembelajaran supaya kita tidak boleh berbuat seperti dia. Itu. Kecuali kalau ghibah. Ghibah itu apa? Menjelekkan. Bagaimana ya Rasul kalau perbuatan jeleknya terbukti? Tetap ghibah. Kalau tidak terbukti, fitnah. Maka gimana? Yang tidak termasuk ghibah, boleh perbuatan jelek itu dibawa ke pengadilan, baru tidak termasuk ghibah. Jadi sebaiknya kita tidak mencela. Salah satu contoh, para sahabat ramai. Kenapa ramai? Itu ada orang gila ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Dia bukan gila.
dia adalah orang yang dapat musibah. Kalau begitu orang gila itu apa ya Rasul? Orang gila itu ia tahu benar tapi tidak melaksanakannya, melanggarnya. Dinasehati tidak mau dinasehati. Kalau itu mau musibah, sama dengan orang sakit kata Rasulullah. Hanya sakitnya sakit akal. Jadi kalaupun kita sudah tahu dan ada bukti, maka jangan mencela sebaiknya, tetapi jadikan sebagai pembelajaran. Kalau akan merangkan korupsi, ya bahwa korupsi, mencuri itu adalah haram hukumnya itu. Saya kira itu, Pak. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, panjang umur, dan diiringi dengan keberkahan. Kita tutup sama-sama pengajian ini dengan membaca doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.